Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Sedikit flashback ya, dalam babak ke-21 turnamen FIDE World Blitz Chess Championship 2021, di mana Grandmaster Magnus Carlsen harus mengakui keunggulan Grandmaster Maxime Vachier Lagrave. Kekalahan ini membuat Grandmaster Magnus Carlsen harus puas mengakhiri turnamen kejuaraan dunia pada nomor catur blitz tersebut dengan tanpa gelar ya. Padahal sebelumnya juga di nomor rapid dia juga gagal untuk mendapatkan gelar juara dunia di nomor rapid. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan antara Grandmaster Maxime Vachier Lagrave yang menggunakan catur buah putih menghadapi Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah hitam. Grandmaster Maxime Vachier Lagrave memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Magnus Carlsen, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5 yang merupakan pembukaan Ruy Lopez, dan pion A6 ancam gajah, gajah mundur satu langkah, dan kuda F6. Rokade pendek oleh putih, di sini sebenarnya hitam bisa saja kuda pukul pion. Namun jika ini dilakukan pasti putih membalas dengan benteng menuju petak E1, misalkan kuda mundur lagi, maka gajah pukul kuda terlebih dahulu bisa dilakukan, pion pukul gajah, benteng pukul pion skak, atau kuda pukul pion. Bebas ya. Kita kembali. Tapi di sini Magnus Carlsen tidak kuda pukul pion, melainkan gajah E7, lebih memilih langkah pengembangan buah. Coba di sini admin Tarigan Catur akan ulas ya mengapa layarnya seperti ini. Di sini ada terlihat plus 0,4. Artinya kalau plus pemain putih lebih unggul, kalau minus pemain hitam lebih unggul. Kali ini dalam situasi seperti ini yang plus adalah Maxime Vachier Lagrave. Artinya secara posisi menurut analisa komputer lebih unggul Maxime Vachier Lagrave atas Magnus Carlsen. Benteng E1 dan pion B5, gajah mundur dan rokade pendek oleh hitam, dan pion A4. Nah, di sini sudah tidak ada lagi plus atau minus, maka di sini permainan netral. Artinya langkah pion menuju petak A4 sebenarnya menurunkan kualitas posisi dari Maxime Vachier Lagrave atas Magnus Carlsen. Padahal kita lihat ini langkah simpel ya, dengan pion menuju petak A4. Mungkin ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman sekalian untuk melihat langkah-langkah terbaik ya menurut analisa komputer. Gajah B7 dan pion D3, pion D6 dan kuda D2, benteng E8 dan kuda F1, pion H6 dan pion menuju C3, gajah menuju petak F8 dan kuda E3. Nah, di sini kan kuda putih mau menempati petak F5, namun tidak dibiarkan oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen memilih langkah kuda E7. Jadi kuda putih tidak akan menempati petak F5 kecuali kalau dia mau menempatkan pion putih ada di petak F5. Namun kesannya pion putih tumpuk itu tidak baik ya di middle game. Pion H3 dan kuda G6, kuda H2 dan pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Pion pukul pion, kuda pukul pion, dan menteri F3 mengancam kuda hitam 3 kali. Sedangkan pelindungnya hanya 2. Di sini perlu langkah kombi-kombi dari Magnus Carlsen dan dari Maxime Vachier Lagrave agar permainan menjadi kembali normal. Di sini yang dipilih oleh Magnus adalah kuda ancam menteri, menteri pindah ke petak E4, dan kuda pukul kuda. Bukan menteri pukul kuda yang dipilih oleh Maxime Vachier Lagrave, tetapi menteri pukul gajah, kuda pukul pion, dan benteng
E4. Jelas tujuan dari benteng ini adalah untuk mendapatkan kedua kuda putih dan mungkin nantinya akan ditukarkan dengan satu benteng ya. Menteri pukul pion dan benteng menuju petak G4. Menteri pukul pion, benteng menuju petak G3, ancam menteri, menteri pindah, benteng pukul kuda, kuda pukul benteng, dan menteri pukul kuda. Di sini kita lihat bahwa Magnus Carlsen lebih unggul atas Maxim Facer-Lagrave, terlihat dari angka minus 0,3. Benteng D8 dan kuda G4. Raja pindah ke petak H8. Misalkan di sini benteng hitam, misalkan ya, pindah ke petak D3, maka di sini berbahaya. Ada kuda pukul pion skak menteri. Pion tidak bisa pukul kuda karena pion sedang terpin oleh menteri putih. Oleh karena itu, di sini jelas raja harus pindah dengan pindah ke petak H8. Pion menuju petak B5 dan pion pukul pion. Kita lihat sampai beberapa langkah ke depan Magnus Carlsen akan terus unggul karena poinnya menurut analisa komputer minus, artinya unggul hitam. Tapi nanti ada blunder dari Magnus Carlsen yang membuat semuanya berubah. Kuda E3 ancam menteri dan menteri menuju H5. Kuda F1 dan pion E4. Kuda G3 ancam menteri dan menteri G6. Gajah E3 dan gajah D6. Kuda E2 dan menteri H5 mengancam kuda. Kuda G3 ancam menteri, gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Dan benteng menuju D3. Menteri F2 melindungi gajah dan pion F5. Gajah C2 ancam benteng dan benteng mundur ke D6. Raja G2 dan benteng D8 menumbuk benteng di lajur D. Benteng H1 mengancam menteri dan menteri pindah ke petak G6. Gajah F4 ancam benteng dan benteng D5. Menteri E2 dan pion C5. Pion B3 dan pion C4 mengajak pertukaran pion. Pion pukul pion, pion pukul pion, dan benteng F1. Menteri F6, menteri pukul pion. Menteri B6 dan gajah B3. Nah, kan di sini Magnus Carlsen sudah unggul 2 poin atas Maxim Facer-Lagrave. Nah, kesalahan fatal dari Magnus Carlsen terjadi di langkah berikutnya dengan benteng menuju petak C5. Langkah ini membuat Maxim Facer-Lagrave unggul 1,4 poin dari Magnus Carlsen. Artinya ini sangat besar dan ternyata Maxim Facer-Lagrave menemukan langkah skakmat untuk Magnus Carlsen dengan menteri menuju petak F7. Benteng pukul pion dan gajah menuju E5. Kita lihat jelas di sini pion hitam terkena ancaman. Mungkin ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Dan menurut analisa komputer, langkah terbaik dari hitam juga benteng pukul pion. Langkah percuma. Dan diperparah lagi, langkah selanjutnya Magnus Carlsen adalah benteng skak. Setelah raja pindah, jelas hitam sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena ancaman skakmat ada di 2 tempat, yaitu di petak G8 dan G7. Hitam melakukan langkah apapun, terkena semua ya. Misalkan menyelamatkan benteng, menteri pukul pion, atau
Menteri Skakmat. Jadi semuanya memang sudah sulit bagi Magnus Carlsen setelah melakukan kesalahan langkah di posisi ini. Ini luar biasa langkah kesalahan fatalnya ya. Memang kelihatannya itu langkah sederhana, tetapi ini adalah langkah kesalahan fatal yang membuat Maxime Vachier-Lagrave menang dan lolos untuk memperebutkan gelar juara dunia dengan Jan Krzysztof Duda. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.